Kalimantan TV bukan sekadar layar, kami suara yang tak bisa dibungkam. Kalimantan TV. Pemirsa, kondisi jalan di Desa Sumbermukti, Kabupaten Kota Waringin Barat, kini menjadi sorotan warga. Jalan utama desa tersebut mengalami kerusakan cukup parah karena tidak adanya perawatan, baik dari pihak pemerintah desa maupun perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Tanpa drainase dan gorong-gorong, air hujan meluap ke badan jalan dan membuat kerusakan semakin meluas. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, jalan yang semakin menyempit juga membahayakan pengendara yang melintas. Berikut hasil investigasi kami di lapangan. Ini ada perbaikan jalan di PT Sampurna, jalan poros Desa Sumbermukti, tapi posisinya di JR perusahaan. Amat kami sayangkan karena dari pihak perusahaan tidak mau membuatkan gorong-gorong atau drainase, sehingga yang harusnya menjadi parit ataupun gorong-gorong tertutup. Ini ketika nanti hujan, pasti air akan mengalir ke badan jalan. Dan ini tidak ada gorong-gorongnya, posisinya sudah lari teramat jauh. Ya, ini nanti kalau hujan saya pastikan air akan mengalir ke tengah jalan dan jalan poros Desa Sumbermukti ini akan hancur. Dan inilah contoh-contoh JR juga, ini tidak ada gorong-gorongnya ataupun bisnya. Kami minta dan kami harap kepada pihak perusahaan supaya JR yang ada di jalan poros Desa Sumbermukti supaya dibuatkan gorong-gorong, dan kami mengharap supaya jalan kami dikembalikan semula. Terima kasih. Ini juga jalan CR yang berada di kebun PT Sampurna, ya, yang tidak ada gorong-gorongnya. Ini jalan poros Desa Sumbermukti. Dan patok merah ini dulunya adalah parit ataupun masih sebagian badan jalan. Ini air mengalir ke tengah jalan sehingga jalan kami sudah hancur. Sini jalan kami hancur. Ini sebagian sudah terkikis sama air jalan kami akibat tidak adanya gorong-gorong atau drainase yang semestinya dibuat sama kebun perusahaan. Ini yang sudah lebih parah, ya. Ini jalan kami sudah kemakan ini. Ini sudah hancur, ini sudah hampir makan setengah badan jalan. Ya. Setengah badan jalan. Air mengalir ke jalan. Makanya kami mohon perhatiannya untuk segera diperbaiki. Ini juga patok yang ada posisi di badan jalan, karena parit dulunya paritnya ini kurang lebih sekitar 1,5 meter ke dalam. Jadi ini posisi ada di badan jalan. Terima kasih kepada Bapak Singkim. Ini adalah selaku masyarakat Desa Sumbermukti, yang adalah beliau sendiri warga pribumi masyarakat Sumbermukti dan atau asli orang pribumi. Maaf Pak Singkim, ya. Saya mau menanyakan terkait parit dulu. Di sini kan ada parit Pak Singkim, ya. Ya. Nah, posisi patok itu
posisi patok itu di luar parit apa di dalam parit? Patok itu di dalam parit. Oh, itu di dalam parit ya? Ya. Berarti posisi tumbuhan sawit yang ada itu dulu juga di parit Pak Singkim ya? Parit. Nah, jadi menerangkan Pak Singkim bahwa patok itu ada di dalam parit atau di badan jalan, dan sawit ini adalah posisinya di tumbuhan waktu itu, tumbuhan di dalam parit. Nah, terkait maaf Pak Singkim, yang di atas sana Pak Singkim, itu di atas sana itu ada TPH. Itu TPH dulu memang itu parit atau TPH dari dulu? TPH itu parit. Oh, TPH itu parit ya? Iya. Berarti patok merah yang ada di sana itu juga itu posisi kena parit. Kena parit juga ya? Ya. Itu posisi di jalan-jalan. Jalan ya? Iya. Berarti Pak, seberapa jauh Pak Singkim dulu pohon sawit itu dengan parit itu kira-kira ada 1 meter atau enggak ada Pak Singkim jaraknya? Ada 1 meter. 1 meteran ya, Ya. dari batang sawit yang ada itu ya? Ya. Nah, itulah menurut keterangan Pak Singkim. Pak Singkim juga mungkin mengeluhkan di sini kalau musim hujan, karena di sini ada rumah beliau. Rumah beliau menatap di sini. Ini kalau musim hujan airnya juga mengalir banjir ke rumah Bapak Singkim. Nah, mungkin sekian yang kami dapatkan keterangan dari Pak Singkim. Berarti kebanyakan semua patok yang ada di jalan-jalan itu adalah di parit, di dalam parit ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Singkim. Iya. 0611 ini dulunya adalah parit ya. Ini dulunya parit, sekarang sudah menjadi daratan. Ini juga posisi jalan air yang mengalirnya di tengah jalan. Air mengalir di tengah jalan karena perusahaan ini membuat jalan CR ini tanpa gorong-gorong dan tanpa drainase yang baik. Terus terang, ini tidak ada sama sekali etikat baik untuk membuat gorong-gorong supaya air ini mengalir lancar. Ini sengaja ditutup dan ini airnya mengalir ke tengah jalan. Dan ini nggak ada satu CR pun yang lewat di Jalan Poros Desa Sumbermukti ada gorong-gorongnya atau drainasenya yang terrawat. Nah, ini jalan CR perusahaan ya, sehingga air mengalir ke tengah jalan. Nah, ini juga posisi patok merah berada di badan jalan yang dulu, karena paritnya agak maju ke belakang patok kalau mengikuti jalan waktu tran pertama. Ini juga patok yang ada posisi di badan jalan, karena parit dulunya paritnya ini kurang lebih sekitar 1,5 meter ke dalam. Jadi ini posisi ada di badan jalan. Tim Liputan Kalimantan TV, Wagino Setiobawono melaporkan. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.